Tujuan perbuatan kita ada tiga. Yang pertama, tujuan jasmaniah. Yang kedua, tujuan rohaniah yang khusus. Yang ketiga, tujuan rohaniah yang umum, yaitu tujuan rasional. Tujuan jasmaniah itu, kenapa kamu makan? Biar kenyang. Kenapa kamu kawin? Ya biar. Kawin itu biar apa? Biar gitu loh Pak. Kenapa kamu minum? Ya biar tidak haus. Kenapa kamu mandi? Biar seger. Itu tujuan jasmaniah. Kenapa kamu kuliah? Biar dapat ijazah, biar dapat nilai bagus. Itu tujuan jasmaniah. Kenapa kamu ngaji? Biar dapat teh. Tujuan jasmaniah. Biar ketemu teman-teman. Tujuan jasmaniah. Ada tujuan rohaniah khusus. Tujuan rohaniah khusus itu perbuatan yang mencapai kepuasan, yang kepuasannya tidak terletak di fisik tapi terletak di batin. Kenapa kamu ngaji? Ya Pak, biar saya ngerti Pak tentang filsafat, biar saya dapat wawasan baru. Itu kan adanya di batin, tidak target fisik. Kenapa kamu membantu orang lain? Ya biar saya lega Pak, saya merasa berbagi, saya merasa itu kepuasan batin. Kalau kepuasan lahir, kenapa kok kamu sedekah? Ya katanya kalau saya sedekah itu nanti kembalinya 7.000 kali lipat Pak. Jadi saya sedekah terus biar kembali banyak. Nah, itu sebenarnya tujuan jasmaniah. Kamu disuruh sedekah banyak-banyak karena mikirnya nanti kembalinya ribuan kali lipat dari itu. Itu sebenarnya tujuan jasmaniah. Kan ada kan yang gitu. Jadi nyuruh kamu sedekah. Itu tujuan jasmaniah. Ya kalau mau kiainya sendiri suruh sedekah. Anda katakan, dompetnya mana? Dompetnya mana? Sedekah. Nah, besok kalau kamu ikut pengajian di mail ke depan, dompetnya sampean juga mana? Nanti dibalik, dia juga harus dompetnya diserahin. Tujuan jasmaniah itu. Kita beragama juga sering-sering tujuannya jasmaniah kan? Coba kamu cermati doamu itu. Kan biasanya untuk kepuasan jasmaniah semua. Ya Allah, semoga hidupku sejahtera. Jasmaniah kan? Semoga dapat istri yang solehah, jasmaniah. Semoga rezekiku lancar, jasmaniah. Semoga kebutuhanku tercukupi, jasmaniah. Jadi keberagamaan kita berarti perilaku keberagamaan kita ada di level dasar. Tujuannya jasmaniah. Sehingga keberagamaannya jadi formalitas. Kalau jasmaniah kan ya, kalau studinya jasmania itu gampang. Asal uangmu banyak kamu bisa masuk surga. Ya kan? Dengan uang banyak kamu bisa sedekah banyak. Kamu bisa manggil Pak Yai yang kira-kira kamu anggap doanya ampuh, langsung diterima oleh Allah. Kamu panggil Pak Yai, mbok aku didoain, tak sangoni beres lah. Bisa kamu masuk surga kan? Kalau parameternya jasmania. Dan sebenarnya itu level paling dasar. Maka jangan negosiasi di level dasar eman-eman. Level dasar itu otomatis kok. Kalau kamu kerja keras, otomatis dapat uang. Kalau kamu sungguh-sungguh, otomatis dapat kerjaan. Kalau kamu rajin, otomatis paham dan ngerti. Itu implikatif aja. Nggak usah kamu pikir dalam-dalam. Nggak usah kamu cari uang banyak. Kalau kamu profesional, expert di bidangmu, kamu akan jadi sesuatu dan orang nyari kamu dan kamu dapat kerjaan. Problem sarjana hari ini bagi saya bukan karena dia jarang dapat kerjaan, tapi masih ngelambiar. Dia tidak fokus di ilmunya, dia tidak punya keahlian. Karena tak lihat kurikulum-kurikulum itu kan biasanya mahasiswa filsafat, tapi kurikulumnya mata kuliah macam-macam, sehingga dituntut ngerti macam-macam. Coba satu aja tapi mendalam luar biasa, orang akan nyari kamu.
Nah, karena di kampus tidak ketemu, kamu sendiri aja yang bikin. Aku pengen ahli di mana? Cari dari rentetan mata kuliahmu di kampus yang kamu merasa enjoy, merasa enak, merasa bisa paham, perdalam itu sedalam-dalamnya. Nanti orang akan nyari kamu. Jangan jadi generalis. Orang pintar tapi generalis itu tidak akan diingat. Jadilah ahli, jadilah expert. Expert itu semakin kecil keahlianmu tapi dalam, semakin orang ingat kamu dan nyari kamu. Saya ahli filsafat Islam, Pak. Orang kan ingat, bukan kok ahli, pokoknya ilmu apa aja bisa, Pak. Pokoknya saya disuruh ngomong apa aja, ayo, Pak. Orang akan melupakanmu. Tapi kalau ahli filsafat Islam, Pak, khusus saya ahli filsafat Islam Timur, Pak. Lebih khusus lagi, saya ahli Ghazali, Pak. Oh, itu kan orang ingat, begitu mau ngomong Ghazali, wah dia ahlinya. Yang generalis itu disebut belakangan. Kalau yang ahli-ahli sudah nggak ada semua, ya wis wis sapa meneh sing ngerti. Itu generalis. Tapi jadilah spesialis. Kayak dokter itu loh. Dokter umum sama dokter spesialis kan beda bayarannya. Karena dia lebih sempit. Dokter umum bayarannya paling berapa, tapi dokter spesialis mata, oh itu mesti bayarannya paling mahal selama ini yang saya tahu. Apalagi kamu bisa lebih spesial lagi, spesialis mata kanan misalnya. Oh itu kan lebih dasar. Jadi kalau kamu sakit mata, ini mata kanan apa kiri ya? Wah mata kanan, oh itu ahlinya dokter sana. Mungkin lebih ingat lagi. Oke, itu tujuan jasmania. Kalau tujuan rohania khusus, itu tujuan yang sifatnya kepuasan batin. Sedekah, enggak Pak, karena saya memang ingin bantu aja biar lega. Kamu rajin, enggak, saya ingin dekat aja sama Allah biar, karena memang tuntutan jiwaku untuk begitu Pak. Itu rohania khusus. Di atas rohania khusus ada rohania umum. Jadi lebih tinggi dari itu. Kamu melihat kebajikan, kalau dalam agama ini levelnya sudah level kepuasan pemikiran, kepuasan batin yang semakin transenden, semakin kamu dekat sama Allah. Jadi tidak sekedar pemenuhan hasratmu. Ketika kamu sedekah bukan karena disuruh, bukan karena ingin dapat imbalan, bukan karena kamu ingin puas batinmu, tapi karena kamu ingin dekat sama Allah. Kepingin merealisasikan apa yang menurut akalmu rasional. Secara rasional hidup ini nggak rata, ada yang kaya, ada yang miskin, maka kita harus berbagi. Itu kan cara kita berpikir. Kita realisasikan itu. Menurut saya dunia ini nggak akan damai kalau kita marah-marahan terus. Dan kita lakukan untuk tidak marah-marahan. Itu namanya kepuasan ruhania umum, tanpa tendensi apa-apa. Hanya tendensi ke atas kalau ada kepentingannya, yaitu untuk berhubungan dengan Allah, karena kebenaran yang sejati itu pasti sumbernya dari Allah. Kalau dalam agama kepuasan umum itu mirip ikhlas. Kalau dalam filsafat itu rasio murni, akal yang tidak terkontaminasi apa-apa, akal yang sehat, akal yang jernih. Jadi kalau kamu ada temanmu utang terus kamu kasih utang, itu bukan karena kamu ingin berjasa padanya, bukan karena kamu ingin puas sudah bantu, tapi karena ya itu memang sudah kewajaran, kewajibanku. Secara logika memang harusnya begitu, wong dia temanku dan Allah juga menghendakinya seperti itu. Nah, itu tujuan ruhaniah umum. Jadi ya sekarang tinggal kita evaluasi semua perbuatan kita itu apakah dasarnya jasmania atau dasarnya ruhania biar kita lega, atau sebenarnya itu berawal dari akal sehat kita yang menuntun kita ke sana, yang semakin mendekatkan kita dengan Allah.